Halo semuanya, balik lagi bersama di channel Asal Berbagi Cerita dan Edukasi. Oke, jadi pada kesempatan video kali ini gue nggak ngebahas tutorial atau sharing untuk mengenai teknologi di komputer lah untuk mencari cuan di internet. Gue nggak sharing dulu, tapi gue mau ngebahas sesuatu hal yang mungkin ini cukup penting untuk dibahas ya. Bahwa untuk lo semua yang sedang struggling ya dalam mencari passion, mengejar cita-cita, impian, hal yang lo suka, itu lo lakuin aja, nggak usah pedulin omongan orang lain. Nah, karena di sini gue mau sharing atau deep talk lah. Jadi gue di sini ngobrol santai aja ya. Jadi beberapa hari yang lalu gue dikomentari secara langsung ya bahwa gue dianggap bilang nggak passion bermain gitar ya. Ini gue bermain gitar ya, sedang belajar proses lah. Tapi sebenarnya gue untuk have fun aja ketika gue lagi ada jam kosong setelah bekerja ya gue bermain gitar gitu. Nah, jadi nanti gue akan jelasin ya bahwa ini penting banget untuk lo dengerin ya, karena buat lo yang sedang ngejar passion yang gue bilang tadi, lo nggak usah dengerin kata-kata sampah dari orang lain. Lo fokus tujuan lo, apa yang lo suka, apa yang lo passion, lakuin gitu. Intinya seperti itu singkatnya gitu ya. Oke, jadi lo tutup kuping kepada orang-orang yang mengkritik lo, yang sebenarnya lo nggak minta dikritik sama dia gitu, karena itu nggak penting gitu ya. Anggap aja sampah gitu. Nah, dan kalau lo ketemu orang-orang yang ngomentarin hidup lo secara langsung ya, itu yang nggak ngedukung lo, itu yang lo harus lakukan adalah mainkan psikologis ya. Jadi lo dengerin buat mereka terus dengan tujuannya ya, misalkan ingin nggak mendukung lo ya, yang mana ingin mematahkan semangat lo, itu lo mainkan ya. Lo terus iyain kata-kata dia ya. Jadi mainkan psikologisnya gitu. Kita dengarkan dulu sampai selesai. Ketika lo dikomentarin yang sebenarnya lo nggak minta komentar dari dia gitu. Oke, jadi tanpa basa-basi lagi gue akan sharing ya pengalaman gue ya tentang dikritik orang ya, bahwa gue nggak berbakat main gitar, dan ini akan menarik untuk dibahas. Oke, kita intro dulu. Oke, nah jadi ya seperti yang gue bilang di awal, jadi gue ada seseorang yang mengatakan gue nggak passion dalam bermain gitar ya, padahal gue bermain gitar untuk have fun aja. Nah, jadi pada awal kejadiannya adalah ini secara detail ya. Jadi gue bermain gitar ya di kantor, dan itu lagi senggang banget, lagi santai lah gitu. Terus tiba-tiba ada yang manggil gue gitu ya, dan dia ngomong gitu, lu sini dah boy gitu ya. Dengerin gue gitu, dengerin ya. Sebenarnya ini gue nggak minta dikritik ya, ini dari awal disclaimer, gue nggak minta dikritik sama nih orang gitu ya. Ditanya gini, lu serius boy mau belajar gitar, lu serius mau nyanyi gitu. Gue bilang untuk have fun aja gitu. Ketika gue lagi waktu senggang, gue bermain gitar gitu ya. Tujuannya nggak terlalu kayak gue ingin menjadi musisi gitu, kayak jadi untuk ngisi waktu luang aja gitu. Nah, jadi itu kayak serius banget hidupnya ya. Jadi dia ngomong ke gue kayak bilang bahwa lu tuh nggak pantas boy gitu bermain gitar di situ, karena bermain gitar itu ada seninya, intuisi gitu. Jadi orang itu memang sudah ditakdirkan Tuhan untuk bisa bermain gitar gitu, ketika orang yang sudah menjadi musisi gitu. Jadi kalau lo tanpa dari memiliki bakat itu ya, lo nggak bakal bisa gitu, karena cukup sulit, karena itu belajar gitar ada seninya gitu, kata dia ya. Dan itu gue iya iya aja dengerin kata dia. Oh iya iya iya, bener-bener emang sih, gue bilang ya, emang sih saya nggak ada keturunan dari orang yang seni gitu, dari orang tua gitu, gue bilang kayak gitu ya. Nah iya, jadi dia bilang ya, nah di situ gue udah memainkan psikologisnya ya. Jadi gue udah tahu tujuan dia, bahwa dia ingin menghentikan gue untuk bermain gitar ini gitu. Jadi mungkin dia terganggu ya saat dia sedang kerja, gue main gitar ya, padahal itu nggak cukup mengganggu lah, gue bermain santai aja gitu. Mungkin dia cukup terganggu, atau dia nggak mau tersaingi ya gitu dengan kompetitor baru gitu. Jadi intinya dia seperti itulah. Intinya gue dari awal ya disclaimer, gue nggak peduli kata-kata dia ya. Jadi gue mainkan psikologisnya, bahwa itu waktu dia cerita itu sekitar, mungkin adalah dia ngabisin energinya ya, yaitu sekitar 20 menitan lah atau 15 menit gitu.
dan itu gue iya-iyain dengerin gitu ya. Jadi intinya dia bilang kayak gitu bahwa Tuhan memberikan kemampuan itu kepada hambanya. Orang yang belajar gitar itu ada seninya gitu, nggak sembarangan orang yang bermain gitar. Karena kata dia yang bermain gitar itu ya adalah orang yang sudah ditakdirkan untuk bisa bermain itu. Jadi dia tanpa harus belajar melihat chord udah bisa gitu. Dan dia juga sedikit agak menyombongkan diri bahwa dia bisa melakukan belajar ya, dan dia agak pamer gitu ke gue kemarin. Gue iya aja, gue bilang wah hebat gitu. Jadi dia pamernya gini, dia bilang kayak gue bukan sombong nih ya boy gitu, gue belajar tuh dari kecil gitu, dari SD gitu, dan itu gue tanpa melihat chord gitu, karena gue memang sudah ditakdirkan ya bisa bermain gitar. Dia ya begitulah, dan itu menurut gue cukup apa sih gitu. Gue juga nggak peduli gitu, mau lu bisa juga, gue buat have fun doang, lu kayak serius banget gitu dalam hati gue gitu. Oke, setelah itu dia menyombongkan diri, dia kayak setiap ada pameran di sekolah dia selalu tampil lah, selalu diandalkan gitu karena kebisaan itu gitu. Makanya dia meremehkan gue untuk ya sebenarnya mematikan sih itu. Kalau orang yang bukan gue, untung gue pantatnya cukup tebel gitu ya. Kalau yang pantatnya tipis itu mungkin udah down banget sih. Apalagi dibilang nggak berbakat gitu, lu tuh nggak bakat di situ boy gitu. Lu tuh nggak cocok gitu, lu tuh nggak passion gitu, lu mending cari passion yang lain gitu. Nah jadi itu saat gue bermain gitar itu baru seminggu sampai 2 minggu itu udah cukup mendapat kritikan yang cukup pedas gitu. Dia mengatakan dengan sok-sokan kayak halus gitu ya, jadi gini ya boy, sorry banget nih, lu tuh nggak cocok gitu, lu tuh nggak pantas gitu di bidang bermain gitar, lu mending cari passion lain. Itu yang cukup menohok ya kalau orang dengar gitu ya. Di situ gue masih oh iya ya, gue seolah-olah kayak gue udah termanipulasi dengan dia, padahal gue bodo amat gitu. Untung gue cukup belajar psikologis ya di internet ya. Jadi bahwa ketika kita mendapatkan komentar dari orang lain, kita mainkan psikologis mereka, habiskan energi dia ya agar dia capek gitu dengan omongannya gitu. Padahal di situ ya sekali lagi itu gue di situ nggak minta dikritik, gue nggak minta, dan gue nggak peduli dari awal juga. Gue tahu tujuan dia nih ya, kemana tujuannya, bener kan, yang sudah gue duga bahwa dia ingin mematikan seseorang yang sedang mengekspresikan diri bahwa untuk mengejar sesuatu hal yang disukainya gitu ya. Jadi sampai saat ini gue ya tetap belajar aja gitu, karena gue nggak peduli omongan dia, karena nggak berpengaruh lah. Intinya gue dia cukup capek lama-lama ya, karena gue iyain terus. Gue seolah-olah kayak ngerasa termanipulasi oleh dia, dan dia mungkin udah kerasa dopaminnya udah seneng gitu ya, wah ini anak udah termanipulasi gitu. Padahal ya gue lu salah orang gitu ngomentarin gitu. Jadi gue habiskan energi dia, gue dengerin ya sampai dia bilang lu mending fokus ke hal yang lain. Intinya dia menyombongkan diri ya, dia bisa bermain gitar tanpa belajar harus melihat chord ya. Untungnya setelah gue dikomentarikan itu ada cukup beberapa rekan gue yang dengerin ya. Yang rekan-rekan gue itu ya ketawa-ketawa aja gitu, kayak seolah-olah dia benar gitu. Jadi kayak gue disudutkan gitu. Jadi ini cukup pengalaman gue yang cukup mantap lah gitu, dikomentarin oleh orang gitu. Nah mungkin setelah gue pikir-pikir mungkin yang pertama gue pikir pada saat obrolan itu dia ngomentarin kayak gitu mungkin tujuannya mematikan gue, atau sebaliknya gue pribadi ya mungkin dia sengaja membuat gue kayak begini ya, sengaja mengomentarin dengan menohok kayak gini, mungkin ingin mengetes gue, menguji mental gue, apakah sejauh mana gue bisa bertahan untuk bermain gitar. Mungkin bisa jadi sih hal itu, gue mengambil positifnya gitu. Tapi apapun hal yang dia lakuin itu nggak pantas ya menurut gue, karena dia cukup membuat down seseorang. Tapi untungnya gue enggak, karena gue enggak seperti itu orangnya, karena gue udah biasa kebal kritik ya. Jadi tapi sebenarnya itu bukan kritik sih, itu ya kritik tanpa membangun gitu. Itu nggak ada support ya, karena itu benar-benar ngejatuhin orang. Intinya dia menyombongkan diri ya. Jadi dia bilang belajar tanpa melihat chord ya dulu saat masih SD ya. Ya mungkin dia punya privilege yang cukup bagus ya, jadi sehingga bagus lah untuk dalam bermain gitar ya. Tapi itu menurut gua ya nggak banget gitu untuk dipamerkan gitu. Jadi intinya pada saat lo ketemu orang-orang kayak gini ya, ini modelan nggak terlalu penting dalam hidup
lu ya. Jadi lu nggak usah dengerin omongan kayak gini. Jadi gua saranin ketika lu ketemu orang yang begini yang mengkritik lu secara langsung ya, jadi lu dengerin aja, dengerin, mainkan psikologis dia sampai energinya habis ya. Jadi lu dengerin sampai dia capek gitu ya. Karena gue sendiri sudah ngelakuin hal itu. Dia sampai capek ya, sampai ya, karena 20 menit yang sebenarnya gue nggak peduli dari awal gitu mau dia kritik kayak gimana, karena gue have fun aja untuk belajar gitar gitu. Oke, setelah kejadian gue dikritik kayak gitu oleh dia ya gue nggak sebutin namanya karena nggak penting juga. Nah di situ ada rekan-rekan gue juga yang ngeliatin ya, yang ikut ngikutin dia ya, yang ya pernah ketawa-tawa lah. Jadi gue kayak disudutkan gitu tadi yang udah gue bilang. Ada yang tetap mendukung, namanya belajar itu proses gitu, dan ada yang mendukung bahwa setiap orang yang menjadi bisa itu karena terbiasa gitu. Itu gue setuju banget karena itu dia cukup positif ya. Ya itulah yang benar, karena ketika orang bermain gitar atau bermain apalah alat musik atau bermain komputer ya, kalau orang yang dari awal nggak bisa ya justru support gitu, gak usah lo nilai. Apalagi dari awal nih yang udah gue bilang berkali-kali bahwa gue nggak perlu omongan lu, gue nggak perlu kritik lu gitu. Karena ini kritiknya nggak membangun gitu. Karena kalau kritik membangun tentunya ada support gitu, ada hal saran gitu yang dibicarakan gitu. Oke, jadi gitu aja mungkin pembahasan gua kali ini ya. Mungkin ini cukup terlalu banyak bertele-tele ya. Sebenarnya emang cerita ini nggak penting, apalagi yang ngomentarin hidup gua gitu ya. Intinya buat lo semua, ketika ada orang yang mengkritik lo yang nggak membangun itu lo abaikan, kecuali emang kritiknya itu membangun, adalah kritiknya itu memberi saran gitu. Karena kalau lo nggak minta dikritik, lo ya nggak usah dengerin gitu, kecuali lu minta kritikan dari orang tersebut gitu. Kritik gue dong, kira-kira gue kayak gimana gitu. Nah itu baru gitu ya, itu adalah kritikan yang benar gitu. Nah kalau ini ya kejadian gue itu adalah ujuk-ujuk tanpa gue minta kritik, tiba-tiba dia mengkritik gue gitu. Nggak ada saran, nggak ada apapun gitu. Dan kalau lo dikritik adalah ingat ya, bahwa kritik itu memang pedas selayaknya cabe. Tapi kalau cabe diolah dengan baik ya, diulek dengan enak ya, tentu akan menjadi sambal yang enak gitu. Itu layaknya cabe. Oh jadi begitu ya untuk deep talk kali ini ya. Mungkin agak bertele-tele ya, sorry karena gue jarang banget ya untuk membicarakan kayak gini, untuk bercerita ya. Semoga paham lah ya. Nah jadi intinya kalau lo ketemu orang-orang yang tiba-tiba ada yang mengkritik lo abaikan, lo mainkan psikologisnya ya, habiskan energi dia ya. Lo pahami apa tujuan dia dengan baik. Kalau tujuannya nggak bagus dari awal, tetap lo ikuti alur dia kayak gimana sampai dia dopaminnya ya, sampai dia ngerasa lo sudah termanipulasi dengan dia gitu. Lo ikutin alurnya sampai dia energinya habis ya, dan lo tahu sadar lo. Gue saran lo nggak usah banyak omong ya, lo dengerin aja, karena lo jangan membuang energi diri lo ya untuk menghabiskan omongan lo untuk berdebat dengan dia, karena dia akan merasa bahwa dirinya benar, bahwa lo adalah orang yang nggak bisa, padahal seseorang bisa itu adalah karena terbiasa gitu. Jadi ketika lo dianggap sedang belajar sesuatu ya, dan lo dianggap nggak berbakat, lo terus asah skill lo lakuin hal yang lo suka, lo enjoy aja lakuin. Kalaupun emang lo nggak memiliki tujuan yang tinggi ya, paling nggak lo enjoy aja gitu men gitu. Kalaupun nantinya tiba-tiba lo bisa banget, itu it's okay gitu. Intinya yang gue sampaikan di video ini adalah lo nggak usah dengerin orang-orang yang kayak gitu. Itu nggak penting ya, sumpah itu nggak penting banget ya. Intinya lo mainkan psikologis dia ya, lo dengerin gitu. Intinya seperti itu sih. Jadi ini cukup pengalaman gue yang cukup mantap lah karena kayak baru pertama kali dikritik langsung ya, bukan dikritik sih ini namanya, tapi dijatohin gitu ya. Itu baru pertama kali dalam hidup gue, karena biasanya gue kan di komentar ya, di media sosial, di channel YouTube ya, ada yang bilang wah channel ini nggak berguna nih, nggak jelas nih. Ya udah gitu, gue bodo amat gitu. Tapi kalau ini sesuatu yang nyata ya, komentar yang nyata, gue mainkan psikologis dia. Jadi lu kalau diomongin sama orang ya udah tutup kuping aja lah, nggak usah dengerin gitu.
Jadi gitu aja, mungkin lo tetap lakuin hal apa yang lo inginkan, apa yang lo passion, dan gue juga tetap bermain gitar apa yang gue suka gitu, karena gue rasa nih sesuatu hal yang positif dan tidak merugikan orang lain gitu. Ya mungkin kalau suaranya jelek ya mungkin bisa mengganggu telinga orang. Oke, jadi gitu aja, mungkin tanpa basa-basi lagi gue akhiri. Semoga paham ya video ini. Ini cukup keluh kesah gue ya. Kalau lo harus pahami ya konteks ini, bahwa ketika lo dikritik lo harus paham ilmu ini gitu ya, ilmu psikologi untuk lu menghabiskan energi dia ya. Oke, jadi kayak gitu aja ya, tanpa basa-basi lagi gue akhiri video ini. Jadi pada intinya adalah lo jangan lupa subscribe. Oke, intinya gitu aja, kebanyakan intinya ya. Terima kasih sudah menonton ya, semoga video ini ada manfaatnya ya. Ambil aja manfaatnya kalau ada ya, kalau nggak ada ya ada-adain gitu. Oke, terima kasih, jangan lupa share video ini jika bermanfaat. Dah.